Oktaviani. Saya Amelpa Andena. Baiklah, tugas video ini dibuat untuk memenuhi tugas biokimia 1 yang diampu oleh Bapak Dr. Andes Made Sukaryawan, MSc, PhD. Adapun materi yang akan kami bahas kali ini yaitu mengenai logika molekuler organisme makhluk hidup. Adapun tujuan pembelajaran kita kali ini yaitu mahasiswa mampu menunjukkan sikap tanggung jawab untuk memahami falsafah biokimia. Apa sih biokimia itu? Biokimia adalah ilmu yang mempelajari proses kimiawi dalam makhluk hidup. Ngomong-ngomong tentang makhluk hidup, ada yang tahu nggak nih, apa itu makhluk hidup? Menurut Curtis, makhluk hidup adalah segala sesuatu yang memanfaatkan energi dari lingkungannya dan merubah dari satu bentuk energi ke bentuk energi yang lain, dapat beradaptasi dengan lingkungannya, bersifat homeostatis, bersifat kompleks dan terorganisir dengan baik, merespon bila ada rangsangan, bereproduksi, serta tumbuh dan berkembang. Nah, hal ini berkaitan dengan logika molekuler organisme makhluk hidup. Logika molekuler organisme hidup mengacu pada cara molekul-molekul berinteraksi dan berkomunikasi dalam sel untuk mengatur berbagai proses biologis, seperti pertumbuhan, reproduksi, dan respon terhadap lingkungan. Adapun sampel yang akan diamati yaitu manusia, kacang hijau, putri malu, ayam, dan ikan. Berikut prosedur atau cara kerja yang akan kita lakukan. Pertama, mencari sumber materi tentang logika molekuler organisme hidup. Kedua, mencari objek yang akan diamati untuk dijadikan sampel. Ketiga, objek atau sampel diamati dan direkam. Dan yang terakhir, melakukan pengeditan hasil rekaman tentang pengamatan objek atau sampel, serta membahas materi yang terkait dengan sampel. Untuk mengenal makhluk hidup lebih lanjut, mari kita simak bersama video berikut ini. Karakteristik makhluk hidup. Yang pertama, makhluk bernafas. Semua makhluk bernafas siang dan malam selama makhluk hidup tersebut hidup, menghirup oksigen dan melepaskan karbon dioksida serta uap air. Contohnya, pada video ini, ikan membuka mulutnya untuk bernapas melalui insang guna mengambil oksigen dari air. Yang kedua, makhluk bergerak. Setiap makhluk melakukan gerak dari suatu posisi ke posisi yang lain. Pada hewan, kemampuan gerakannya lebih aktif karena telah dilengkapi sistem alat gerak. Yang ketiga, makhluk menerima dan menanggapi rangsangan. Semua makhluk menerima dan menanggapi rangsang dari lingkungannya. Bentuk aktivitas menanggapi rangsang dapat berubah perubahan perilaku, fisiologi, maupun morfologi tubuhnya. Yang keempat, makhluk membutuhkan makanan. Semua makhluk membutuhkan makanan atau zat makanan untuk sumber energi, membangun tubuh, dan mengatur aktivitas lainnya. Contoh di video yaitu ayam yang sedang makan. Yang kelima, makhluk bertumbuh. Tumbuh merupakan suatu proses pertambahan isi atau berat jaringan tubuh yang bersifat tidak dapat balik atau irreversibel. Gejala tumbuh dapat diukur dari pertambahan panjang, tinggi, atau berat tubuh. Contoh di video yaitu pertumbuhan kacang hijau menjadi kecambah. Yang keenam, makhluk berkembang biak. Berkembang biak merupakan salah satu cara makhluk hidup untuk mempertahankan atau melestarikan populasinya. Contoh di video yaitu ayam yang berkembang biak dengan cara bertelur. Setelah menonton video tadi, maka dapat kita simpulkan bahwa makhluk hidup itu memiliki ciri-ciri dan karakteristik. Di antaranya dapat bernapas, bergerak, menerima rangsangan, membutuhkan makanan, mengalami pertumbuhan, dan berkembang biak. Baiklah, itulah materi yang dapat kami bahas. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.